Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Kali ini kita akan bersama-sama belajar sebuah materi yang sangat penting dan menarik yang diberi judul yaitu teologi sekularisasi. Materi ini adalah bagian dari kelas Colloquium Theologicum yang dibimbing oleh Pendeta Dr. Marula Pasaribu. Dan oleh karena itu senang sekali saya ingin membagikan hasil dari kelas kami untuk bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, berbicara tentang teologi sekularisasi, maka kita akan mengerti bahwa ada dua kata penting yang akan menjadi fokus dari pembahasan kita. Yang pertama adalah kata teologi, dan yang kedua adalah kata sekularisasi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kata teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos yang artinya Tuhan dan logos yang artinya kata-kata atau ucapan atau firman, atau bisa juga diterjemahkan sebagai wacana. Sehingga kalau kita kemudian terjemahkan secara sederhana, teologi dimengerti sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang Allah, artinya ilmu yang mendalami apa yang Tuhan katakan atau ucapkan atau firmankan, atau bisa juga apa yang Tuhan wacanakan di dalam hidup manusia. Nah, menarik Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena Bromile melihat bahwa kita perlu membagi teologi dalam dua pengertian, yaitu teologi dalam arti sempit sebagai ilmu tentang Allah, dan teologi secara luas sebagai sebuah usaha untuk memikirkan, mengatakan, dan merumuskan mengenai Allah. Nah, di dalam bukunya yaitu Teologi Perjanjian Baru, Leon Morris melihat teologi sebagai sebuah studi atau ilmu mengenai hakikat dan sifat-sifat Allah serta hubungannya dengan manusia dan semesta alam. Nah, saya suka dengan apa yang didefinisikan oleh Eka Dharmaputra almarhum. Dia melihat bahwa teologi itu sebetulnya adalah sebuah upaya untuk mempertemukan secara dialektis, kreatif, dan esensial antara teks dan konteks, antara kerigma atau pemberitaan Injil yang sifatnya universal dengan kenyataan hidup manusia yang kontekstual, kini dan di sini, atau upaya untuk merumuskan penghayatan iman Kristen pada konteks, ruang, dan waktu yang tertentu. Nah, tentu kita tidak bisa sangkali bahwa ada tiga hal penentu di dalam proses berteologi. Yang pertama memang corak zaman. Apa yang terjadi pada zaman itu? Bagaimana masyarakat pada masa itu? Dan kemudian juga kita perlu mempertimbangkan apa yang menjadi latar belakang dari para teolog atau pemikir atau pemberi pengaruh pada saat itu. Dan yang ketiga, kita juga perlu melihat dan mencermati pertimbangan akan kebutuhan yang mendesak yang terjadi pada masa itu, yang memberikan latar belakang bagi lahirnya pemikiran atau pendekatan teologi tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam proses untuk memaparkan pemikiran ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisa deskriptif historis melalui studi kepustakaan untuk bisa menggambarkan bagaimana perkembangan pemikiran teologi pada saat itu sehingga mengembang pada konsepsi sekularisasi yang menyebabkan hadirnya teologi sekularisasi. Nah, masuk kepada konsepsi sekularisasi, menurut KBBI, sekularisasi itu dimengerti sebagai hal-hal
yang membawa ke dalam wilayah atau realitas sejarah di mana segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia yang semula dibangun dan didasarkan menurut ajaran agama, berikut diatur disusun dengan perangkat lembaga agama yang ada di dalamnya, kemudian diturunkan. Jadi dominasi dari peran agama dan lembaga agama di dalamnya diturunkan atau disekularisasi, dikurangi derajatnya serta dibatasi, dan hal-hal yang sebelumnya dianggap supranatural dan kudus di dalam dirinya kemudian diarahkan kepada kehidupan yang lebih rasional, empiris, dan logis. Jadi segala sesuatu yang semula dibangun dan didasarkan melalui konsep-konsep agama dan diatur, ditata oleh lembaga agama, kemudian diturunkan derajatnya menjadi hal-hal yang kemudian lebih mengutamakan kepada pemikiran dan dasar logis, empiris, dan rasional. Nah, kata sekularisasi tentu berbeda dengan sekularisme. Sekularisasi adalah proses untuk menjadi sekuler. Sementara kalau sekularisme lebih kepada paham yang membangun ideologi dan kepercayaan bahwa segala sesuatu harus dipisah, yang rasional, logis, empiris atau sekuler tadi dibangun dengan lebih kuat untuk kemudian memotong dan mengurangi derajat keterlibatan agama atau secara khusus pada masa itu adalah gereja dengan dominasinya, sehingga fokus kita bukan lagi kepada hal-hal yang sifatnya spiritual dan rohani, tetapi mendorong manusia untuk lebih menguatkan dan mengembangkan cara berpikir yang lebih teracu kepada hal-hal yang logis, empiris, dan rasional. Pada masa pertengahan sekitar abad ke-6 sampai abad yang ke-14, kekuasaan agama atau gereja mendominasi secara kuat di dalam seluruh proses kehidupan masyarakat, secara khusus adalah di kawasan Eropa. Para pemikir ahli dan orang-orang kuat kebanyakan didominasi oleh kaum agamis yang berada di dalam gereja. Sementara mereka yang di luar gereja sibuk dengan berbagai urusan melayani kehidupan maupun kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk sempat memikirkan masalah kebijakan atau filsafat maupun juga tentang ilmu pengetahuan. Dan oleh karenanya pada masa itu perkembangan agama meningkat, pengajaran, doktrin, liturgi berkembang, namun demikian filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk karena pihak gereja yang berkuasa mengawasi dan membatasinya. Mereka yang melakukan penelitian melewati dominasi agama akan mendapatkan perlawanan bahkan hukuman. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini membawa kebodohan di berbagai daerah dan oleh karenanya bukan saja kebodohan, tetapi juga perbudakan yang menjadi tren yang terus berkembang pada masa itu. Nah, hal ini mulai membawa perubahan memasuki abad ke-14, di mana muncul masa yang baru disebut masa pencerahan atau Renaissance, di mana terjadi perubahan besar di dalam kehidupan manusia di Eropa. Mereka terpuruk secara politik, ekonomi, militer, terutama karena perang yang terjadi di mana-mana, dan ini menyebabkan dominasi agama yang sebelumnya kuat mulai melemah dan memunculkan babak baru di dalam peradaban Barat.
Nah, abad pencerahan ini bermula dari wilayah Italia Utara atau Florence, menyebar ke seluruh daratan Eropa lainnya, di mana manusia pada masa itu mulai mengembangkan proses pemikiran yang rasional, logis, dan eh, di dalam kehidupan manusia. Nah, pada masa ini manusia mulai mengembangkan kemerdekaan untuk berpikir. Sehingga oleh karena itu mereka mulai memberikan kritik kepada otoritas kekuasaan gereja yang selama ini membatasi mereka. Dan manusia sebagai pelaksana atau pelaku, bukan lagi sebagai objek dari agama, tetapi kekritisan mereka menyebabkan manusia sekarang ini pada masa ini menjadi pusat dari kenyataan, sehingga tidak heran pada masa itu seni berkembang. Kita mengenal tokoh misalnya Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan beberapa tokoh lainnya yang membawa banyak penemuan dan hasil-hasil karya yang luar biasa. Nah, proses pencerahan ini kemudian memuncak pada abad ke-15 dan 16. Dan salah satu proses yang sangat penting pada masa itu adalah proses reformasi, di mana kebudayaan baru yang muncul, dominasi gereja yang pada waktu itu diampu oleh gereja Katolik, kemudian dipatahkan dan dipotong-potong, diambil alih oleh kelompok reformasi menjadi kelompok-kelompok dominasi agama yang baru yang tersebar di berbagai wilayah di Eropa. Ada dua penemuan penting yang mendukung pertumbuhan pengetahuan pada masa itu. Yang pertama adalah perkembangan kertas, yang semula adalah teknologi yang dibangun atau dikembangkan di Cina, kemudian menjadi bagian yang penting pada abad ke-14-15 tadi, dan menjadi satu produksi yang meningkatkan pengetahuan karena ada banyak buku dan tulisan-tulisan yang dipergunakan seiring dengan penemuan kertas itu. Dan yang kedua adalah mesin cetak oleh Johann Gutenberg, yang kemudian membuat banyak orang-orang cerdas, tokoh-tokoh penting kemudian mencetak banyak tulisan-tulisan yang kemudian dicetak dan disebarkan, sehingga era baru pertumbuhan pengetahuan terjadi. Nah, tidak heran kemudian pada abad ke-17 hadirlah yang disebut dengan zaman modern, di mana rasionalisme dan logika dibangun begitu rupa, sehingga fokus yang semula pada manusia pada masa yang lalu lebih dilihat kepada masalah-masalah kosmos manusia dengan dunianya. Kalau kita melihat pada masa Yunani kuno, selalu manusia bertanya, apa asal-usulku, bagaimana dunia ini, kemudian siapa saya di tengah dunia. Jadi fokusnya adalah kosmos. Kemudian masuk kepada abad pertengahan di mana filsafat dipatahkan, dikalahkan oleh agama, sehingga fokus pada masa itu adalah pada Tuhan, apa yang Tuhan katakan, pengajaran Tuhan, doktrin Tuhan, sehingga memberikan ruang kepada lembaga agama untuk berkuasa. Namun kemudian memasuki masa Renaissance, maka fokusnya lebih kepada manusia, pengalaman manusia, rasio manusia, dan juga bagaimana manusia menggunakan logikanya. Nah, pada zaman modern ini, sekularisasi mulai berkembang karena seiring dengan perkembangan pengetahuan, maka kemudian lembaga agama mulai diturunkan derajat kekuasaannya dan diganti dengan berbagai macam pengetahuan dan logika yang dipakai untuk menandingi, bahkan untuk melawan konsepsi-konsepsi agama. Perkembangan yang begitu luar biasa pada abad 30 memang tidak dapat disangkal, membangun banyak konsepsi yang baik.
tetapi tidak semua yang baik dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah atau biblikal. Fenomena munculnya arus teologi liberal, neoliberal, neo-ortodoks, dan berbagai paham teologi lain sebagai hasil dari analisa historis kritis pada masa itu. Kita melihat seperti teologi eksistensial, teologi Allah itu mati, teologi proses, teologi pembebasan justru kemudian mengurangi bahkan cenderung menghilangkan otoritas dari firman Tuhan sebagai kedaulatan yang tertinggi di dalam kehidupan manusia dan yang dibangun oleh gereja. Para teolog memandang ilmu teologi dan biblika juga perlu memasukkan logika dan rasio sebagai satu cara berpikir yang benar, sebuah kritik dan hal-hal yang etis yang harus ada di dalamnya untuk dapat membuat umat tidak bertindak dan berpikir secara emosional tetapi juga logis. Jadi membuat mereka tidak hanya bergantung begitu saja kepada dogma ataupun doktrin. Sehingga hermeneutika yang menguat pada masa itu adalah mencoba memahami firman Tuhan dan Alkitab secara rasional, bukan lagi secara historis, secara imanen atau spiritual semata. Nah, dunia hermeneutik ini kemudian dirasuki oleh paham baru yang kita kenal sebagai fenomenologi. Jadi proses perkembangan manusia, cara berpikir manusia, kemudian juga mempengaruhi cara kita meneliti Alkitab dan pada akhirnya membawa kita pada pendekatan-pendekatan tafsir yang baru. Nah, kalau kita mencermati, paling tidak ada 5 hal yang mempengaruhi proses rasionalisme dan perkembangan logika pada masa itu. Yang pertama adalah tadi tentang teori Darwin, tentang evolusi, bahwa manusia adalah makhluk hidup yang terus dalam proses evolusi. Dan yang kedua, manusia melihat bahwa sejarah itu adalah sebuah proses kritis. Jadi mereka tidak lagi melihat sejarah itu secara positif atau linear. Tahun sekian rajanya seini, kemudian tahun ini diganti, sementara tidak ada kritik atau penelitian terhadap bagaimana kepemimpinan yang ada pada saat itu. Jadi tidak linear, tetapi lebih eksploratif. Sehingga kemudian ini merevisi berbagai ide budaya pada masa itu. Bahwa budaya tidak lagi bersifat top down, tetapi juga kemudian melihat dari unsur-unsur bawah. Budaya yang muncul lebih bersifat demokratis daripada teokratis atau bersifat birokratis. Nah, problem of meaning juga berkembang. Hermeneutiknya menjadi hermeneutik kritis. Dia mengembangkan dan menggunakan rasio untuk meneliti segala sesuatu. Apalagi pada masa sekarang ditambah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu luar biasa dan hebat. Nah, tidak dapat disangkal proses ini membuat kita kemudian mencermati berbagai bentuk pemikiran-pemikiran utama atau narasi besar di dalam teologi. Dan kemudian mencermati teologi di dalam konstruksi sosialnya, bukan lagi kepada bagaimana itu diturunkan, tetapi melihat konstruksi sosialnya. Sehingga kemudian manusia melihat bahwa dirinya itu ternyata memiliki banyak identitas, bukan lagi sekedar identitas suku, identitas agama, tetapi kemudian seiring perkembangan zaman, manusia menyadari betapa identitas manusia itu beragam, dan di setiap keragaman itu memunculkan fragmentasi atau manusia mengalami keterpecahan, sehingga antara identitas yang satu terkait dengan identitas yang lain, sehingga kombinasi identitas itu memunculkan identitas yang sangat khas. Saya
sebagai orang Jawa dan Kristen membuat saya terlepas dari identitas Jawa yang murni sebagaimana pemahaman orang-orang pada masa itu. Karena saya Kristen, saya tidak lagi mengikuti kejawen. Saya orang Jawa yang Kristen dan menyukai musik rock. Dan itu menyebabkan fragmentasi. Bagaimana orang Jawa menjadi Kristen dan menyukai musik rock. Dan sangat dipengaruhi oleh realitas mass media yang sangat mendominasi kehidupan kita. Saya sangat dipengaruhi oleh apa yang saya lihat, saya baca, dengan saya temukan lewat kecepatan teknologi informasi yang ada di sekeliling saya. Nah, saudara-saudara, tidak dapat disangkal, sekularisasi adalah realita yang tidak dapat dipungkiri ketika perkembangan ilmu pengetahuan bertumbuh di tengah-tengah kita. Jadi, sekularisasi menimbulkan penafsiran baru di dalam kehidupan kekristenan. Dan oleh karenanya kita para teolog dipanggil untuk dapat menghadirkan teologi yang relevan dengan perubahan zaman. Nah, penafsiran baru ini kemudian merevisi penafsiran yang lama, sehingga kemudian tidak dapat disangkal semangat modernisasi yang terjadi hari-hari ini mendukung terjadinya rasionalisme dan sekularisme yang menjadi ciri khas masyarakat pada abad ke-20 ini. Dan oleh karena itu tugas kita, bagaimana kita menolong umat pada saat ini untuk dapat mengendalikan proses sekularisasi yang terjadi di tengah-tengah kita.